Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eri Febriana dengan NIM 24212146 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Insyaallah di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pembelajaran dan asesmen akidah akhlak dengan dosen pengampu Ustadz Danang Dwi Basuki MPD Hafizahullah Ta'ala. Baik teman-teman, insyaallah di sini kita akan bersama-sama membahas iman kepada Allah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan sebelumnya." Nah, teman-teman, apakah tahu rukun iman itu apa? Nah, di sini insya Allah Pak Ustadz akan menjelaskan apa itu rukun iman. Rukun iman adalah 6 pilar keimanan dalam Islam yang menjadi dasar keyakinan setiap muslim dalam berpikir, bersikap, beribadah, dan beramal. Singkatnya, iman artinya percaya atau yakin. Jadi kita percaya atau yakin kepada Allah ataupun kita yakin atau percaya kepada 6 rukun iman. Nah, kira-kira apa saja sih rukun iman itu? Rukun iman terbagi menjadi 6. Ada rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Baik teman-teman, biar teman-teman bisa menghafal dengan 6 rukun iman. Coba Pak Ustadz ingin kalian semuanya baca mulai dari rukun iman yang pertama. Silakan, 1, 2, 3. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, tapi kita tidak akan membahas semua rukun iman. Hari ini kita akan membahas khusus rukun iman kepada Allah. Nah, untuk rukun iman yang berikutnya insya Allah kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Tapi untuk hari ini kita akan bersama-sama mempelajari rukun iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah yaitu iman kepada Allah artinya kita percaya sepenuhnya bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan orang tua kita, Allah yang menciptakan hewan-hewan dan yang lain sebagainya, serta Allah itu yang mengatur seluruh alam semesta, serta mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah artinya kita beribadah kepada Allah hanya kepada Allah saja. Jadi tidak ada selain Allah atau kita tidak menyekutukan Allah. Nah, apa saja sih yang kita harus imani dari Allah? Nah, di sini Pak Ustadz hanya membawakan 3 saja. Ya, sebenarnya banyak. Ya, tapi agar kalian mudah memahaminya, jadi Pak Ustadz hanya membawakan 3 saja dari apa saja yang kita imani dari Allah. Yang pertama, Allah itu Maha Pencipta. Jadi yang Pak Ustadz sampaikan bahwa Allah itu menciptakan kita, menciptakan kedua orang tua kita, menciptakan hewan-hewan, dan bahkan Allah menciptakan seluruh alam semesta. Nah yang kedua, Allah itu Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui kita. Jadi sedang di mana kita, Allah itu tahu. Makanya di sini teman-teman, ketika ada teman kita yang berbuat keburukan, contoh misalnya mencuri. Ada teman kita yang mencuri. Mungkin ketika kita mencuri atau teman kita mencuri, tidak ada yang melihat, tidak ada orang, tidak ada siapapun, tapi di situ Allah pasti tahu. Ya, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui.
Kemudian yang terakhir, Allah memiliki nama-nama yang indah atau yang sering kita dengar yaitu Asmaul Husna. Kemudian, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Yang pertama, kembali lagi Allah adalah yang menciptakan kita, bukan hanya menciptakan kita, orang tua kita, kemudian hewan-hewan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah selalu memberikan kita kesehatan. Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita makan, dan bahkan Allah memberikan kita keluarga. Yang kemudian, Allah melindungi kita setiap hari. Setiap hari kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian yang terakhir, Allah mengajarkan kita mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya, di sini Pak Ustadz mencontohkan ada 4 contoh perilaku anak yang beriman kepada Allah. Sebenarnya banyak, tapi di sini agar kalian mudah memahami, jadi Pak Ustadz hanya mencantumkan 4 perilaku saja. Nah, ayo kita baca bersama-sama. Yang pertama, mengucapkan bismillah sebelum memulai sesuatu, maupun memulai makan, memulai minum, memulai belajar. Jadi ucapkan bismillah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Saat kondisi senang, saat kondisi susah, kita harus terus bersyukur kepada Allah. Kemudian taat kepada orang tua maupun guru kita. Nah, di sini siapa di antara kalian yang suka melawan orang tua dan juga melawan guru? Nah, nggak boleh ya. Kita harus taat karena ini salah satu perilaku anak yang beriman kepada Allah. Berarti kalau misalnya kalian melawan orang tua kalian, melawan guru kalian, maka kalian tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang terakhir, tidak berkata bohong. Jangan terbiasa dengan mengucapkan hal-hal yang tidak benar ya ataupun bohong. Nah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kalian perhatikan, kemudian kalian ikuti. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman wa ilman wa amalan salihan. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman, keyakinan, pemahaman, ilmu, dan amal saleh. Nah, Ustaz harap kalian semua bisa selalu mengamalkan doa ini ya, agar kalian selalu ditambahkan imannya kepada Allah. Baik teman-teman, itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah kita akan membahas rukun iman yang berikutnya, yaitu iman kepada malaikat di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan bisa kalian amalkan, tidak hanya sekedar kalian paham, tapi kalian bisa mengamalkan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا